Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Warakas 01, Ibu Sri Sulastri SPD. Yang saya hormati Ibu Ila Solidati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Warakas 01. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita sekalian dapat hadir dalam rangka mengikuti kegiatan pemaparan diseminasi pemahaman budaya positif di SDN Warakas 01. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah akan mendapatkan sahabatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru untuk mengikuti pemaparan yang insyaallah akan saya sampaikan. Namun sebelum itu marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah mengenai kegiatan ini. Maka dari itu kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Sekolah SD Warakas 01 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Sulastri SPD. Waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang hari ini hadir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas atensinya. Pada pagi hari ini sesuai tadi yang sudah disampaikan bahwa ini masih menjadi kelanjutan tugas sebagai CDP atas nama Bapak Muhammad Jaman. Yang kali ini kita akan menyimak, mendengarkan, dan juga nantinya bisa diikuti ataupun ditiru dari kegiatan kali ini, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mohon kepada Bapak dan Ibu hari ini kita ikuti dengan seksama, tidak disambi-sambi dulu, kita ikuti. Hal ini budaya positif dan barang tentu bermanfaat untuk diri kita. Kita memotivasi diri kita sendiri pada umumnya, dan khususnya yang hari ini sedang mengikuti CDP Angkatan 10 yaitu Pak Mono. Jadi memotivasi diri sendiri dan juga memotivasi untuk semanggitan. Suatu saat Bapak dan Ibu juga akan mengikuti jejaknya seperti itu secara bergiliran. Ayo semangat semuanya, tidak ada kata-kata terlambat, semuanya pasti bisa. Semangat Bapak dan Ibu? Semangat. Nah, hal ini namanya budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah menerapkan di kelas, atau mungkin yang belum. Jadi yang sudah menerapkan menambah pengalaman kembali, yang belum inilah yang bisa kita sadur, kita tiru. Suatu saat Bapak Ibu di kelas masing-masing maupun guru bidang studi bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi kita belajar berdemokrasi. Jadi untuk budaya positif ini bukan hanya milik kita sendiri, bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak murid kita rangkul bersama. Mereka punya hak yang sama bersuara. Suara hati mereka juga harus kita dengar dengan baik. Itu aja Bapak dan Ibu, semangat mengikuti. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meminta kepada Bapak Ibu Guru dukungan agar saya khususnya dapat melaksanakan kegiatan ini sampai dengan selesai. Mengenai budaya positif ini, tadi sudah disampaikan oleh Guru Kepala Sekolah, ini perlu kita kembangkan kembali. Jadi menurut saya budaya positif ini sangat baik dan bisa diterapkan kepada murid-murid kita di khususnya di SDN Warangas 01. Baik, Pak Wahyu, saya uji di depan. Nah, baik, sebelum ke materi ya, kita biar semangat Bapak Ibu semua ya. Saya akan berikan sebuah speaking gitu ya. Nah, speakingnya seperti apa? Nah, sebelum itu mari kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangatnya yang biasa aja. Tepuk semangat ya, coba ya. Pastinya udah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba. Tepuk semangat. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Nah, pengertian budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kita bisa menerapkannya di sekolah kita sendiri di SDN Warangas 01. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri jawab. Jadi intinya dengan budaya positif ini, apabila murid-murid kita sudah kita arahkan, insya Allah nantinya murid-murid kita akan menjadi mandiri, kreatif, ataupun dia berbuat suatu kesalahan, dia akan bertanggung jawab seperti itu. Dia tidak akan malu kalaupun dia sudah berbuat salah, dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Dia akan mengadu kepada kita sebagai gurunya. Murid tersebut akan berani, akan kreatif dan mandiri, begitupun tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, konsep inti budaya positif terdiri dari 7. Yang mana yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Yang mana dari ketujuh konsep inti budaya positif ini akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang prinsip berdiferensiasi, merancang berdasarkan pembelajaran atau merancang pembelajaran sehingga para murid kita kebutuhannya akan sesuai berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya murid-murid kita belajar dengan sungguh-sungguh, apa yang dia inginkan, pastinya yang dia inginkan murid-murid kita adalah mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik, nilai yang bagus. Selain itu apa yang mereka inginkan? Mendapatkan apa? Kasih sayang juga dari gurunya, tidak hanya nilai. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai gurunya terhadap murid-murid kita itu tidak hanya memberikan nilai saja, tetapi perlu apa namanya diberikan juga kepada murid-murid kita itu apa namanya kasih sayang. Tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya, semuanya sama. Kita sebagai pendidik dan juga kita sebagai pengganti orang tua kandung mereka di rumah masing-masing. Jadi anggap murid-murid kita itu sebagai anak kandung kita sendiri. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka minta, dan mereka pun murid-murid kita perlu perhatian dari kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena yang satu pintar, yang satu kurang, kita bedakan. Jadi perhatian murid seperti itu yang dibeda-bedakan, artinya murid yang merasa dipojokan akan berbuat yang kurang baik nantinya, karena perhatian dari seorang guru kurang terhadap dirinya. Jadi saya sendiri mengajak kepada Bapak Ibu guru sekalian, dengan adanya budaya positif ini, mari kita sama-sama kita lakukan terhadap murid-murid kita. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi saya sampaikan kita semuanya memiliki namanya kebutuhan dasar kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Yang pertama yang kita inginkan sebagai dasar kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Pastinya apa? Kita sebagai makhluk hidup agar bertahan hidup, pastinya kita perlu makan, perlu minum, kemudian apa lagi? Perlu sandang, pangan, papan, tempat tinggal kita yang nyaman, pakaian kita bersih, kemudian tempat tinggal juga ya. Selain itu keamanan juga perlu. Nah, keamanan dan kesehatan kita butuh, murid-murid kita pun sama dengan yang apa yang kita butuhkan. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup. Jadi murid-murid kita juga sama, perlu perhatian, perlu keselamatan di sekolahnya, perlu keamanan, perlu kenyamanan. Nah, kalau murid-murid kita sudah merasa nyaman di sekolahnya, pastinya belajarnya pun akan apa? Akan lebih semangat pastinya. Penuh perhatian dari gurunya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Gurunya sudah penuh perhatian terhadap murid-muridnya, tidak hanya murid dalam satu kelasnya saja, tapi semua warga yang ada di sekolah itu kita tidak boleh membeda-bedakan kasih sayang kita terhadap murid-murid kita. Semuanya murid-murid sebagai atau seluruh warga sekolah yang ada di sekolah, khususnya murid-murid, kita perlu menerapkan yang namanya kasih sayang. Kalau kita sudah menerapkan seperti itu, maka murid pun akan merasa mendapatkan kasih sayang yang lebih selain dari keluarganya, dari gurunya pun akan mendapatkan penuh rasa kasih sayang dan mereka merasa diterima oleh gurunya. Pasti ya Bapak Ibu. Dipedulikan ya, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompoknya. Misalnya di kelasnya ada jadwal tiket. Nah, murid kita dilibatkan dalam satu kelompok tiketnya, mereka juga akan merasa diterima di dalam kelompoknya.
memimpin. Nah, salah satu contoh pelaksanaan upacara bendera apel pagi kita mencontohkan murid-murid kita itu sebagai pemimpin-pemimpin. Ya, yang nanti di masa akan datang murid-murid kita itu akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin atau generasi berikutnya. Memiliki prestasi dan prestasinya itu dianggap oleh kita sebagai gurunya, diberikan apresiasi. Murid senang, apresiasi itu banyak, tidak hanya berupa materi, berupa ucapan saja murid kita sudah senang, apalagi ada bentuk materinya luar biasa. Materinya pun misalnya tidak sebesar anak mendapatkan istilahnya sedikit saja dari materi yang kita berikan, anak akan lebih semangat lagi, ya, khususnya anak-anak kita yang memiliki prestasi apapun. Kalau kita merasa diterima, merasa dihargai dengan prestasinya oleh kita sebagai gurunya, maka murid-murid kita itu prestasinya tidak hanya satu, bahkan besok-besok akan lebih banyak lagi dengan prestasi-prestasi yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Pastinya kita sama sebagai makhluk, sebagai manusia, murid-murid kita pun khususnya perlu dengan yang namanya kebebasan. Kebebasan apa maksudnya? Kalau sekolah kan kita punya aturan, punya tata tertib. Maksudnya kebebasan di sini siswa mandiri diberikan kebebasan berdiskusi, bermusyawarah seperti itu. Kita tidak membatasi, ya, memiliki pilihan. Kita di kelas awal tahun musyawarahkan atau berdiskusi mengenai pemimpin di kelasnya siapa. Akan murid-murid kita diberikan kebebasan untuk memilih pilihannya masing-masing, mencoba hal-hal baru, ya, apa yang ada di sekolah kita. Contohnya misalnya ada kegiatan pembuatan kompos, nah seperti yang Pak Sani kemarin, ya, dipraktekkan. Anak-anaknya yang murid-murid aja, sehingga murid-murid kita itu yang tadinya tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti, dengan kita mengajak kepada murid-murid kita akan tahu dengan kegiatan yang baru atau hal-hal yang baru ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Boleh kita berikan pengetahuannya kepada murid-murid kita. Mampu mengendalikan dirinya. Nah, seperti itu. Pastinya murid-murid kita itu, ya, seusia-usia SD ini pastinya emosinya belum bisa mengendalikan dengan sendirinya. Maka dari itu kita sebagai gurunya bisa membantu untuk mengendalikan emosinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Mereka perlu bermain, di sekolah pun perlu bermain. Tapi kita sudah punya aturan apa mereka bermain setelah belajar ataupun jam istirahat. Silakan antusias di kelasnya belajar dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan gurunya. Anak-anak antusias akan banyak yang bertanya, kemudian bisa tertawa dengan teman-temannya, merasa senang, merasa nyaman di sekolahnya. Seperti itu, diberikan kesenangan dan kebebasan. Nah, ini salah satu contoh, ya, yang mana harus kita lakukan, harus kita berikan kepada murid-murid kita. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, kita di sekolah pastinya ada yang namanya hukuman, kemudian ada yang namanya konsekuensi, kemudian ada yang namanya restitusi. Nah, yang pertama hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik ataupun psikis, ya. Jadi pastinya kita
contoh murid kita nih berbuat kesalahan. Nah, solusinya apa yang kita lakukan? Solusinya adalah yang sudah saya lakukan kemarin di keyakinan kelas. Nah, jadi ketika murid kita berbuat kesalahan, solusi yang kita lakukan seperti apa? Kita tidak menjatuhkan murid kita yang sudah melakukan kesalahan. Bagaimana caranya? Murid kita itu misalnya berkelahi, kan berarti ada dua anak, ada dua siswa, ada dua murid. Kita tidak memanggil di dalam satu kelas dengan teman-temannya, ataupun dipanggil ke ruang guru yang banyak guru-guru di ruang guru. Nah, solusinya seperti apa? Kita panggil di ruangan tertutup 4 mata. Jadi murid tidak akan merasa dijatuhkan harga dirinya, merasa dihargai. Nah, jadi solusinya ini berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru. Jadi ketika ada murid kita yang berbuat kesalahan, solusinya adalah kita panggil anak tersebut, murid tersebut, ya pada jam-jam tertentu yang sudah kita tentukan, dipanggil di tempat tertutup, dimanapun, cari tempat yang aman, yang nyaman buat kita dan buat murid kita yang sudah melakukan kesalahan. Nah, dari situ murid yang sudah berbuat kesalahan dengan kita berikan penghargaan, ya tidak ada yang menjatuhkan, maka murid tersebut ataupun solusi yang akan kita dapatkan akan lebih cepat kita dapatkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sering kita perhatikan, mungkin termasuk saya sendiri pernah ada kasus anaknya berkelahi atau benda berkelahi, kita panggil langsung di ruang guru. Itu pastinya kita bercerita tanya terhadap murid tersebut, guru yang lain ada yang ikut nggak Bapak Ibu? Pastinya ya ada yang ikut, padahal tidak tahu kasusnya apa, gitu kan? Nah di situ ada apa namanya mau bercerita dengan yang sebenarnya, akhirnya dia bercerita yang lain-lain. Jadi baiknya apapun kasus murid kita panggil di tempat tertutup, di ruang tertutup. Ya Bapak Ibu ya, agar mereka murid kita mendapatkan penghargaan, tidak merasa dijatuhkan harga dirinya. Itu ya Bapak Ibu ya, itu pengalaman yang saya lakukan, bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Siapapun muridnya, anak-anak kita yang berbuat kasus apapun, sekecil apapun, kita panggil baik-baik, seperti itu. Jadi memberikan hukuman yang baik kepada murid-murid kita. Nah, kemudian berikutnya, setelah hukuman kita memberikan apa namanya konsekuensi, menjelaskan konsekuensinya terhadap murid kita yang berbuat kesalahan. Misalnya berbuat kesalahannya di lapangan ataupun di kelas. Nah, sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan di kelas, misalnya tidak saling menjelek-jelekan temannya, tidak ada kata bully. Nah, ketika anak berbuat kesalahan, kita ingatkan kembali, ingat dengan kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang telah Pak Guru atau Bu Guru musyawarahkan dengan kalian kelas, ingat tidak? Nah, anak pasti akan ingat. Kita ingatkan kembali. Nah, sekarang kamu sudah melakukan kesalahan, konsekuensinya apa setelah berbuat kesalahan ini? Nah, pastinya murid kita akan berbuat yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi sudah sepakat sebelumnya
Kalau ada murid kita yang berbuat kesalahan, kita sebagai teman, juga sebagai guru, ya, seperti itu. Dan juga kita sebagai pemantau dari proses pembelajaran ataupun kasus-kasus yang ada di sekolah. Kita sebagai pemantau, guru pun disebut sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer, ya. Manajer itu bisa menyimpulkan kasus-kasus masalah, semua masalah, baik di kelasnya maupun yang ada di lingkungan sekitarnya. Gitu. Nah, salah satu contoh, ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya siswa kita ada yang tidak lengkap menggunakan memakai atribut sekolah. Kita sebagai penghukum memberitahukan kepada murid-murid kita, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini salah satu hukuman, ya, contoh hukuman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kita tanyakan ke anak. Nah, pastinya anak akan tahu dengan konsekuensinya apa. Sebelumnya kita buat kesepakatan, itu yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian teman, kita sebagai teman, guru sebagai teman juga berikan kepada murid kita, ayolah yang tertib, buat ibu guru atau bapak guru senang banget terhadap kalian. Kali ini tidak apa-apa ya, kamu salah, besok tidak boleh ulang ya. Nah, dengan ada bahasa yang seperti itu, anak tidak akan bahasa dijatuhkan ataupun apa ya, pikiran mereka malah akan senang, gitu ya. Ada dari bahasa kita yang santun, sopan, baik, anak pun akan baik juga jawabnya, ya. Itu. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Nah, contohnya berapa kali Pak Guru bilang, Bu Guru bilang, ya, harus memberitahu kamu itu seperti apa. Tidak pernah membawa buku pelajaran, tugas PR tidak pernah mengerjakan. Maunya kamu bagaimana? Nah, dengan bahasa-bahasa seperti itu, insya Allah murid-murid kita besok akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik, ya. Bisa diberikan kekecewaan, Pak Guru kecewa sama kamu karena kamu tidak pernah mengikuti aturan yang sudah disepakati di sekolah atau di kelas. Berikan bahasa-bahasa seperti itu, sopan, insyaallah, ya. Kemudian yang terakhir, contoh kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya, salah satu contoh kalimatnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita dulu sebagai manajer bahasanya seperti itu, ya. Saya ulang, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Anak boleh pasti tahu, anak jawab, tahu Pak Guru kesalahan saya. Apa kesalahannya? Saya menyontek misalnya, saya bolos, saya tidak izin ketika buang air kecil misalnya. Nah, kita jelaskan untuk memperbaiki kesalahan kamu apa solusinya, ya. Kita berikan pertanyaan atau bahasa-bahasa yang baik terhadap murid-murid kita, insya Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah ini mengenai keyakinan kelas, ya. Ini daripada budaya positif. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi bahasanya lebih apa ya, mengena terhadap murid-murid kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini salah satu contoh, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kita terapkan di kelas, namanya bukan peraturan tapi kesepakatan kelas, namanya kita ganti, ataupun keyakinan kelas. Kalau peraturan kan tadi ini contohnya, kalau peraturan kan. Jadi kesepakatan, keyakinan itu istilahnya lebih mengena terhadap murid-murid kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana cara kita membuat atau membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan tadi ya jelas harus menggunakan helm ketika berkendara. Kalau di kelas, keyakinan kelas tidak seperti peraturan bahasanya, ya. Sedikit saja biar mudah diingat oleh murid-murid kita. Tidak panjang-panjang bahasanya kalimatnya. Berupa pernyataan universal, umum, menyeluruh, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa kita ubah lagi, boleh. Kemudian dibuat dalam bentuk positif.
kita lakukan di awal tahun pembelajaran sebelum kita melaksanakan pembelajaran IPA. Kita berikan kebebasan, tapi kita arahkan yang kalian tulis. Nah, ini kita akan membuat atau Bapak Ibu guru akan membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini akan kita sepakati bersama. Untuk itu Bapak Ibu guru atau Bapak guru akan memberikan stiker atau post-it gitu ya, lembaran kertas. Nah, di situ sampaikan, anak kan pasti banyak intinya. Misalkan Bapak Ibu guru berikan contoh, tidak boleh datang terlambat. Apa tuh anak berikan kebebasan? Tulis semuanya. Ya, tulis bangsanya negatif dulu nggak apa-apa. Tulis semuanya. Selesai itu dipajang di papan tulis semuanya. Tidak boleh murid kita yang tidak menulis. Apapun tulisannya kita pakai semua. Nah, setelah itu kita bahas bacakan satu persatu. Salah satu contoh, tidak membuang sampah di tempatnya. Kita angkat atau berikan apresiasi bagus, kan? Nah, misalnya sudah selesai semua, nah kita berikan arahan lagi kepada siswa. Nah, semua yang kamu tulis barusan, ya, itu belum semuanya kita sepakati. Pak Guru akan menyampaikan bahasa-bahasa yang baik seperti apa. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas, bahasa-bahasa negatifnya kita hilangkan. Seperti apa misalnya? Tidak membuang sampah di sembarang tempat, misalnya gitu ya. Nah, bahasa negatifnya kita hilangkan. Jadi apa bahasanya? Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita bisa di papan tulis kita berikan dua pembatas yang dipajang anak-anak kita sebelah kiri. Kita berikan kesepakatan di sebelah anaknya kita tulis. Kemudian tidak berbohong. Berarti apa tuh? Nah, berkata jujur atau berperilaku jujur. Apalagi? Ya, banyak. Tidak pernah terlambat berarti masuk tepat waktu. Itu yang pakai itu salah satu contohnya. Jadi kita berikan kita simpulkan dengan bahasa-bahasa yang positif. Dari bahasa negatifnya kita hilangkan menjadi bahasa yang positif. Datang tepat waktu, buat nyaman di kelas, gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya, ikuti peraturan kelas, ikuti peraturan sekolah. Itu salah satu ya. Nah, ketika sudah selesai, kita buatkan apa ya? Di kertas karton boleh kita pajang di kelas. Nah, kita sampaikan. Nah, ini semua yang kalian tulis, Pak Guru atau Bu Guru, semua kita sepakati bersama ya. Nah, kalau sudah kita sepakati bersama, kita perbaiki tulisan anak-anak kita pajang di kelas-kelas kita. Jadi nantinya kalau ada murid-murid kita yang berbuat ya tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka murid kita akan merasa, oh iya Pak Guru, saya bersalah karena tidak mengikuti keyakinan yang telah disepakati bersama. Anak akan sadar dengan sendirinya. Ya Bapak Ibu ya, nah, itu ya. Nah, ini mungkin yang terakhir, yang ke-7, segitiga restitusi namanya. Ini kita praktekkan ketika murid kita ada yang melakukan suatu kasus ya, dengan cara restitusi segitiga restitusi ini ya, anak atau siswa tadi saya sampaikan di awal tidak akan merasa dipermalukan, tidak akan merasa direndahkan harga dirinya. Jadi ini ke kasus, cara mencari solusi terhadap suatu kasus restitusi ini ya, segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Salah satu contoh kasus, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketika kita berbuat kasus atau berbuat kesalahan, kita tanya dulu, kenapa berbuat seperti itu. Anak pastinya akan menjawab. Nah, kita
panggil murid-murid kita ataupun anak tersebut yang berbuat suatu kasus, kita panggil, berikan tempat yang nyaman untuk mereka, berikan solusi yang terbaik. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri murid-murid kita, ya. Insya Allah dengan kasus apapun, dengan kita perlakuan kita yang baik, yang positif, yang diterapkan ke murid-murid kita, maka dari kasus apapun akan lebih cepat mendapatkan solusi. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, ada tanggapan barangkali dari Bapak Ibu perwakilan, saya persilakan mengenai materi yang saya sampaikan. Silakan untuk motivasi saya sendiri. Ya, terima kasih pada Pak Muhammad selamat atas sedikitnya. Saya tertarik tentang destinasi positif Pamulang itu, yaitu ada 7 yang tujuannya adalah segitiga restitusi, di mana apabila suatu ada kasus kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama stabilkan identitas, validasi, menyelesaikan kegiatan kelas. Nah, beberapa bulan lalu teman kita itu kecopetan petan itu ya. Itu ya. Nah, ini yang dilakukan menstabilkan identitas, validasi, menaikkan keyakinan yang dilakukan oleh teman kita ini perlu dipraktekkan. Pasti. Coba Bu ini menstabilkan identitasnya itu bagaimana? Validasinya bagaimana? Dan menaikkan keyakinan kelas itu bagaimana? Tapi intinya uangnya tetap nggak kembali ya. Ya, silakan ngomong. Nah, jadi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, contoh pas anak kita yang berbuat kasus, kita panggil nih, datang ke ruangan kita jangan langsung ke fokus permasalahan. Kita tanya dulu, kamu sehat ya nak? Nah, apa kabarnya hari ini, sudah sarapan? Sudah tanya itu. Jadi identitas, mengenai identitasnya dulu. Kamu sudah sarapan? Ya, kalau belum minum ya baru datang. Apa sekali kali minum ya. Kasih
malu. Masuk yang datang nggak apa-apa. Ada itu ya. Bahasanya langsung bos itu mau jujur kan jadi nggak jadi jujur yang lain. Paling dia pojok lagi makan juga ikut nimbrung. Ya siapa tahu dia kamu juga sama saya begitu tambah gitu kan. Nah ini memang bahasanya jangan ditelanjangi. Seperti yang mereka katakan, jadi jangan kita menjadi penguasa di dalam kalau nanti kamu dewasa pasti benar gitu. Belum tentu. Kadang-kadang kita banyak ngaji sama anak-anak. Loh, ada anak-anak yang berarti kadang-kadang kita nggak kepikiran kan dia gitu ya. Dan jangan dipermalukan di depan umum. Kalau perlu ada memang kita harusnya punya ruang kita sendiri harusnya. Cuma ruang kita aja bisa yang mana yang bisa dipakai untuk ruang gitu. Jadi jangan juga di luar saya misalnya Islam ya itu kayak kemarin lagi pas anak kelas 3 nya Bu Sofi ada tamu gitu kan, anak itu lagi seperti orang nyaman. Dan juga yang untuk kita lakukan sebagai bahasa orang Korea kayak itu ngomongnya ya dimanusiakan. Jadi jangan cuma kalau saya jangan cuma pelakunya, korbannya juga. Misalnya anak diambil uangnya, yang dirugikan si anak itu. Pelakunya kita juga seperti itu diproses seperti itu. Tetap walaupun dia salah, kayak tadi distabilkan dulu gitu. Apalagi yang jadi korban juga perlu. Jangan pelakunya doang korbannya. Loh, kok didiamin aja dicuekin dia kan juga punya hak pengen dilindungi. Apakah dia rasa apa ya nyaman apa mereka dulu ya. Saya lebih tertarik tentang apa ya kebutuhan dasar manusia. Ternyata kalau dikupas tidak cukup 1 jam kalau dia yang nyaman. Dan ternyata setelah kalau kita simak tadi banyak sekali aku yang jujur Bapak dan Ibu. Ada nggak yang melakukan di luar itu? Pernah nggak? Pernah kan? Ya manusia itu tadi. Tapi dengan itu belajar banyak kita apa yang sudah kita lakukan dengan anak-anak itu. Kadang-kadang berpikiran anak murid ini dasar maknya begitu lah itu ya begitu. Ya nggak boleh kalau udah kita di sekolah kita emaknya kita bapaknya kita ragu. Karena mereka bilang orang yang lagi ujian di hari ya datang ke sekolah aku 5 tahun mereka kira-kira bisa mikir enggak gitu kan. Padahal sebenarnya udah dikasih sepeda motor sopir yang aku tujuannya supaya datang ke sekolah nggak terlambat dan nggak capek. Begitu datang sama bilang nah kamu minum dulu ada kue gimana ntar yang ada di sini juga kita dibawain pakai kasih paling nggak adem paling adem ya adem dulu gitu udah dia makan dan minum gitu dan tapi kan udah selesai sih ya sampai dulu makan apa keringetan
Nanang sebagai pengawas saya itu punya data. Tidak ada guru SD di naungan pengawasan Pak Nanang itu yang mengajukan sebagai CGP. Nah itu jadi pertanyaan. Makanya kami yang tua-tua yang usia ini disuruh. Padahal saya bilang, loh Bapak jangan ngomong gitu, justru yang muda-muda Pak. Yang disuruh yang tua-tua nggak usah. Saya gituin. Ya, jadi memang mungkin ini suatu kebutuhan dari Kementerian Agama khususnya Dinas Kristen yang minim guru CGP. Minim. Tuh tingkat SMA ada. Tingkat SMP ada. Tapi tingkat SD sangat minim pokoknya. Nah maka itu akhirnya yang terimbas ya saya. Padahal kan ada toga, ada yang lain-lain. Saya takutnya kalau CGP istri saya nggak ngurus pun. Ya doain aja semoga niatan ini bisa tercapai gitu, semoga gitu ya. Doain mau terus Mas anaknya diurusin itu. Iya. Waalaikumsalam, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat semua? Ya. Pagi ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Ya. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita melihat kesiapan belajar kita. Sudah siap atau belum? Baik, bantu minta kerapihan duduknya, kemudian kita tolong sampahnya diperhatikan, dilasi di mejanya, apakah ada sampah atau tidak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada sampah berarti misalnya kelas kita nyaman ya, dan menambah semangat untuk belajar. Baik, pada kesempatan ini Pak Guru akan mencoba pada kalian untuk berdiskusi mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang mana Pak Guru nanti akan membagikan speaker ini. Kalian isi, nanti setelah kalian mengisi kesepakatan kelas ini, kemudian kalian nanti pajang di papan tulis. Setelah itu kita sepakati, kita musyawarahkan mengenai keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Sudah siap ya? Oke, langsung saja Pak Guru bagikan stiker ini, kamu tulis ya. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini, kalian tulislah bahasa yang positif. Jelas ya? Baik, Pak Guru bagikan, silakan kamu tuliskan di stiker ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai semuanya, Pak Guru akan berikan kesempatan kalian untuk menempelkan stiker ini di papan tulis. Ya, kalian tulis itu kalian masing-masing, tidak usah ditulis sama ya. Nah. Silakan, jadi kalian apa? Tuliskan di stiker ini, kemudian nanti kalian pajang di papan tulis. Sudah paham ya? Kita akan membuat kesepakatan kelas.
diskusi, silakan. 1, 2, 3 boleh, 1 orang lebih dari 1 boleh. Silakan. Idenya apa? Dituliskan di sini. Ya, yang sudah boleh, Pak Guru persilakan untuk menempelkan stikernya di depan. Nah, Pak Guru berikan tanda garis ini ya. Nanti kalian yang sudah silakan pajang di sebelah kiri sini. Ya, setelah itu kita diskusikan, kita musyawarahkan mana yang kira-kira kesepakatan kelas itu yang kalian tulis, yang memang betul-betul mau kita lakukan di kelas kita ini, ya. Jelas ya? Ayo silakan. Yang sudah boleh langsung dipajang di papan tulis. Kalau sudah silakan langsung ditempel di depan. Ayo langsung dipajang di kelas di depan di papan tulis. Ayo silakan. 1, 2, 3 boleh, ya. Cuma 1 idenya untuk kesepakatan kelas boleh langsung dipajang di depan. Ayo, yang sudah silakan boleh main langsung dipajang di depan. Ayo, tidak apa-apa langsung di depan pajang. Ayo, boleh silakan. Tidak, ayo. Nah, diurut Pak PP-nya yang rapi ada ya. Nah, sini, rapi ya. Oke, yang sudah boleh kembali duduk. Ya, ini rapi, bagus. Ya, sudah boleh kembali duduk. Ya, silakan. Silakan. Ya, semuanya sebelah kiri dulu ya. Kalau nanti kita sudah sepakati, lalu pindahkan ke sebelah kanan. Makanan saja ya. Ya, tidak apa-apa udah. Ada yang belum dapat stikernya siapa? Silakan ambil. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Baik, sudah semua. Ada yang belum? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang Pak Guru lakukan di kelas 6, maka saya pribadi dan teman-teman saya akan melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.